Toib, di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, eh, yaitu berikan satu contoh praktis bisnis kontemporer yang mirip atau bagian dari khiyar syarts, eh, khiyar ta'in, khiyar majelis, khiyar aib, khiyar ruqyah, dan lakukan analisa fikihnya. Di sini saya akan langsung menjawab, itu dari contoh khiyar majelis. Di sini saya ngambil contoh khiyar majelis ketika di pasar. Khiyar majelis merupakan khiyar yang terjadi masih di tempat terjadinya akad. Contohnya ketika masih di pasar. Orang-orang sering membeli barang dagangan, semisalnya membeli baju. Ketika keduanya sedang melangsungkan tawar-menawar, karena di dalam aturan khiyar majelis, kedua belah pihak mendapatkan berhak mendapatkan khiyar atau hak untuk memutuskan membeli atau tidaknya. Biasanya nih kaum ibu-ibu nih yang suka tawar menawar, yang jago lah artinya ya. Contohnya seperti seorang ibu mencoba menawar dengan keras suatu pakaian, namun tidak diberikan. Sang ibu pun berkata, "Pak, nggak bisa kurang harganya." Si penjual menjawab, "Nggak bisa, Mbak atau Bu." Sang ibu pun meninggalkan tempat jual beli tersebut. Ini yang dinamakan khiyar majelis. Si pembeli berhak mengurungkan niat membeli karena tidak cocok pada harganya. Yang kedua yaitu khiyar syarat. Contoh khiyar ini saat di pasar adalah ketika seorang wanita mau membeli kompor di salah satu toko di pasar. Pembeli tadi tidak mau berisiko. Ia takut kompornya tidak dapat menyala. Ia pun membeli dengan syarat kompornya harus bisa. Seandainya nanti dipakai di rumah tidak menyala, si pembeli hendak mengembalikan, si penjualnya pun harus setuju. Contohnya seperti itu. Yang ketiga yaitu khiyar ar-ru'yah. Khiyar ar-ru'yah itu contohnya sangat banyak. Apalagi anak-anak zaman sekarang nih yang suka banget nih sama Shopee COD-an nih. Istilah ini juga digunakan oleh pasar yang lebih modern, yaitu pasar online, di mana seseorang penjual memasarkan barang dagangannya melalui internet. Pembeli pun sepakat untuk membelinya, tetapi sebelum menerima barang, pembeli boleh bertemu langsung untuk melihat barangnya. Jika cocok untuk lanjut membeli, boleh untuk membelinya. Jika tidak cocok, boleh juga untuk membatalkannya. Istilah ini disebut COD. Yang keempat yaitu contoh daripada khiyar aib. Contoh khiyar aib adalah ketika seseorang pembeli bernama si Fulan hendak membeli buku satu paket untuk anaknya. Ia tidak mengetahui kalau buku tadi telah rusak karena dimakan tikus. Fulan membukanya ketika sudah sampai di rumah, dan si Fulan pun terkejut karena mendapati bukunya telah rusak. Setelah itu si Fulan berhak mengembalikan buku itu. Itu yang disebut khiyar aib. Dan yang kelima yaitu
khiyar ta'yin. Khiyar ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli atau menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya ada barang yang berkualitas super KW 1 misalnya, dan barang yang berkualitas sedang yaitu KW 2. Akan tetapi penjual tidak mengetahui secara pasti mana yang super, mana yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar. Dan itu disebut dengan khiyar ta'yin. Dia memerlukan bantuan pakar biar dapat memastikannya. Ya baik, sampai di situ penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.